Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema How to Wait on God atau bagaimana menantikan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali kami boleh datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan telinga kami hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus yang menjelaskan dan memberikan hikmat dan wahyu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya dan istri punya banyak perbedaan. Beda soal selera makan, beda soal model rumah idaman, soal kendaraan, dan banyak hal lain yang berbeda. Tetapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak membuat kami bertengkar. Lalu apa yang sama dong, Pak? Persamaannya, kami sama-sama suka jalan-jalan keluar kota, naik mobil. Melalui kota-kota, menikmati perjalanan, makan di tempat-tempat yang belum pernah kami coba. Jadi, waktu anak-anak masih kecil, masih SD, setiap ada tanggal merah, anak-anak libur, kami selalu merencanakan untuk jalan-jalan keluar kota. Ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, Jakarta, naik mobil. Dulu kendaraan kami Panther. Kami buat multiplex, taruh di jok belakang, lalu dikasih kasur yang pas seukuran space belakang. Kami buat seenak mungkin supaya kedua anak kami bisa main dan tidur di belakang dengan nyaman. Tetapi baru jalan 1-2 jam, mereka sudah bertanya, "Masih lama enggak?" Kita jawab, masih, tidur dulu aja. Mereka tanya lagi, kapan sampainya? Masih jauh enggak? Suster yang mengurus mereka harus merayu mereka supaya tenang. Saudara yang pernah pergi jauh sama anak-anak pasti pernah mengalaminya. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah sikap kita sebagai orang percaya ketika doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Saudara berdoa nggak dijawab-jawab, datang sama Pak Pendeta. Tanya, gimana doanya supaya cepat dijawab? Pendeta seperti suster yang menenangkan saudara, mendoakan saudara, memberi penjelasan kepada saudara. Akhirnya saudara tenang dan pulang. Gak lama datang lagi, tanya lagi. Betul gak? Beberapa teman saya ngomong begini, kalau baru bertobat, itu masa-masa bulan madu. Mau apa saja, dijawab sama Tuhan. Cepat, langsung dijawab. Baru mikir, sudah dikasih. Mau jual rumah, baru doa pagi. Sore udah laku. Sakit, lalu berdoa, besok sudah sembuh. Tetapi kenapa sekarang kok nggak begitu lagi? Sekarang sesudah saya cukup lama jadi pengikut Kristus dan aktif melayani di dalam berbagai pelayanan, justru doa-doa saya tidak segera dikabulkan seperti di masa lalu. Anak saya sakit, sudah berbulan-bulan saya berdoa, namun sampai sekarang Tuhan tidak kunjung mengabulkannya. Kesehatan anak saya semakin menurun dan keuangan saya terganggu oleh karena biaya pengobatannya. Apa yang salah dengan semuanya ini? Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Memang menanti merupakan hal yang tidak menyenangkan. Entah itu menanti dalam antrian saat check-in di bandara, menanti kedatangan seseorang yang kita harapkan, termasuk menanti di ruang tunggu dokter. Waktu saya menunggu almarhum mama saya untuk ditangani oleh dokter di Rumah Sakit Tentara Surabaya, rasanya lama sekali. Waktu gigi saya bengkak, cekot-cekot, saya tunggu dokter gigi mempersiapkan alat-alatnya. Aduh, rasanya lama banget. Siapa di antara saudara yang bisa menikmati waktu-waktu seperti itu? Sama seperti anak-anak saya menantikan waktunya sampai di tujuan, seperti orang menantikan di ruang tunggu rumah sakit atau dokter gigi. Demikian juga dalam hal menanti jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kitab Mazmur berulang-ulang mencatat pertanyaan dari pemazmur kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan itu sesungguhnya acap kali kita ajukan kepada Tuhan.
berapa lama lagi Tuhan aku harus menanti sampai Engkau mengabulkan doaku? Pertanyaan yang serupa juga pernah diajukan oleh Nabi Habakuk, sebagaimana yang telah saya uraikan dalam ibadah pada minggu yang lalu. Habakuk adalah seorang nabi yang melayani di negeri Yehuda, yaitu di saat negeri itu berada di ambang keruntuhannya. Sedangkan negeri Israel yang terletak di utara Yehuda telah dikalahkan oleh kerajaan Asyur 100 tahun sebelumnya. Ketika Habakuk menulis kitabnya, saat itu penyembahan berhala dan ketidakadilan sedang merajalela di seluruh Yehuda. Melihat keadaan di sekitarnya, di dalam kitab Habakuk 1, dicatat Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai Engkau mengabulkan doaku? Aku sudah memohon agar Engkau memulihkan negeri Yehuda, namun dirimu tidak kunjung mengabulkan doaku. Mengapa Engkau berdiam diri? Di sini ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Habakuk. Dua pertanyaan yang lazim diajukan oleh orang di dalam masa penantian terhadap jawaban Tuhan kepada doa yang ia panjatkan. Dua pertanyaan yang biasa diutarakan orang entah secara lisan maupun di dalam hati ketika ia merasa frustasi karena Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Dua pertanyaan yang lazim mengisi hati orang ketika dirinya di dalam keadaan terdesak oleh keadaan dan permohonan pertolongan yang ia sampaikan kepada Tuhan seakan-akan diabaikan. Pertanyaan tersebut yang pertama adalah, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkan diriku mengalami keadaan ini? Mengapa Engkau membiarkan keadaan ini terjadi? Mengapa Engkau tidak kunjung menjawab doaku? Pertanyaan kedua adalah, kapan Tuhan? Kapan Kau menolong diriku? Kapan Kau akan membuka pintu dan jalan keluar bagiku? Kapan Kau akan mengabulkan doaku? Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Habakuk 1 ayat 5-11 menceritakan sebaliknya. Dari mengabulkan doa Habakuk, justru Tuhan akan membiarkan keadaan yang dialami oleh penduduk negeri Yehuda menjadi semakin lebih sukar lagi. Sebab tidak lama lagi Asyur yang telah mengalahkan Israel dan yang pernah mengepung Yehuda akan dikalahkan oleh orang Kasdim atau Babel. Dan sesudah mengalahkan Asyur, mereka akan berikutnya menyerang negeri Yehuda. Dan Babel tidak kalah kekejamannya dibandingkan dengan Asyur. Kalau hal itu yang saudara alami, kira-kira apa reaksi saudara kepada Tuhan? Bukannya doa saudara dikabulkan, malahan Tuhan akan membiarkan keadaan semakin menjadi lebih runyam. Sebaliknya dari membuka jalan keluar, justru Tuhan membuka pintu bagi persoalan yang lebih besar datang menghadang. Bukannya menghentikan wabah COVID-19 seperti doa dari kebanyakan orang, malahan Tuhan membiarkan masalah ekonomi datang menimpa, sehingga timbul juga masalah rumah tangga. Di dalam keadaan yang seperti itu, apakah tanggapan saudara kepada Tuhan? Disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari kitab Habakuk. Kalau minggu lalu kita sudah belajar 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan. Apa saja? Masih ingat? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Dan hari ini kita akan belajar dari Habakuk bagaimana sikap yang sepatutnya di dalam menantikan Tuhan ketika doa-doa kita terasa tidak dihiraukan. Melalui kitab Habakuk, kita dapat mempelajari sikap yang sepatutnya yang akan membuat kita dapat tetap berkemenangan di dalam segala keadaan. Untuk itulah
Mari kita membaca Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita baca minggu lalu. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk tidak berkata, apabila Tuhan tidak kunjung menjawab doaku, untuk apa aku harus memberikan perhatian kepadanya? Justru di ayat 1 Habakuk berkata bahwa ia menantikan apa yang akan menjadi jawaban Tuhan terhadap keluhan yang ia sampaikan kepadanya. Kenapa Habakuk bisa bersikap seperti itu? Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami. Ada dua hal yang selalu kita harus ingat baik-baik. Yang pertama, Tuhan itu maha baik, maha pemurah, maha kuasa, maha tahu. Kalau kita mau tinggal di dalam rencananya, tidak berontak, maka kita akan menerima yang terbaik yang tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mau kita baru bertobat, ataupun sudah puluhan tahun bertobat, Dia tetap Allah yang sama. Sifatnya tidak jadi berubah. Dia tidak punya yang jahat, hanya punya yang baik, adil, dan benar. Itulah sebabnya Habakuk tetap menantikan jawaban Tuhan. Walaupun jawabannya tidak datang-datang. Sampai satu hari Tuhan menjawab doanya melalui sebuah penglihatan. Apa jawaban Tuhan atas doa Habakuk? Ada dua jawaban yang Tuhan berikan. Yang pertama, Habakuk 2 ayat 2-4 yang isinya supaya Habakuk menantikan Tuhan. Pertanyaannya, how to wait on God? Bagaimana menantikan Tuhan? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Jawabannya kedua, Habakuk 1 ayat 5-19 yang isinya selama penantian Tuhan akan memberikan pelajaran yang keras kepada orang Yehuda supaya mereka kapok dan sadar karena mereka telah berubah setia dengan menyembah dan berharap kepada patung-patung berhala buatan tangan manusia. Dan jawaban kedua ini akan kita bahas di minggu depan. Habakuk 2 ayat 2-4 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya Habakuk bersikap di dalam menantikan jawaban Tuhan. Sikap yang sama yang juga harus kita miliki waktu menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita agar kita tidak menjadi frustasi dalam menantikan Tuhan. Sikap apa yang harus kita miliki dalam masa penantian?
Yang pertama, yaitu memandang bahwa waktu penantian sebagai masa untuk mendengar pesan Tuhan. Artinya, sebaliknya dari menutup hati terhadap Tuhan, justru kita harus semakin bersikap terbuka kepadanya. Bukannya berkata, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa-doaku, untuk apa aku harus berharap kepada Tuhan? Kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita, justru kita harus semakin mendekatkan diri kita kepadanya dengan melalui doa. Hal itulah yang dilakukan oleh Habakuk, seperti yang dicatat di ayat yang pertama tadi. Di situ ditulis bahwa Habakuk berkata kepada dirinya sendiri, yaitu ia akan berdiri di tempat pengintaiannya, serta berdiri tegak di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang Tuhan firmankan kepada dirinya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang mohon pertolongan seorang hakim yang lalim untuk menegaskan supaya semua orang terus berdoa sampai Tuhan menolongnya. Terus berdoa itu menunjukkan kita percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang akan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Hal itulah yang dikemukakan oleh seseorang kepada John Newton, hamba Tuhan yang dikenal sebagai penggubah lagu Amazing Grace yang sangat legendaris itu. Hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang gembala dari gereja Anglikan di Lombard Street, kota London, 2 abad yang silam. Kepada John Newton, orang tadi berkata, saya akan berhenti berdoa karena saya tidak mendapat apapun dari doa-doa yang saya panjatkan. Menanggapi pernyataan orang tersebut, John Newton menjawab, memang bisa saja engkau belum mendapat apapun dari doa-doa yang kau panjatkan. Tetapi engkau tidak akan mendapat apa-apa kalau engkau tidak berdoa. Artinya bukan berarti kalau kita tidak berdoa maka Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Buka hati kita dan jangan berhenti berdoa untuk mendengar pesan Tuhan selama doa kita belum dijawab. Kalau Tuhan meminta agar kita menantikan jawabannya, hal tersebut bukan karena ia sedang berbuat iseng. Kalau Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita, hal itu bukan karena ia sedang mempermainkan diri kita. Bukan. Namun karena melalui masa penantian tersebut, ia bermaksud untuk menyampaikan pesannya kepada diri kita. Pesan yang bersifat lebih penting daripada sekedar jawabannya terhadap doa-doa kita. Saat penantian adalah saat kita melakukan solitude dan eksamen. Yang kedua, kita harus memandang masa penantian sebagai masa untuk membentuk kerendahan hati. Seringkali orang berdoa, Tuhan berikan kepadaku kerendahan hati. Apa yang akan menjadi jawaban Tuhan? Adakah ia akan berkata kepada malaikat yang ada di hadapannya, tolong berikan kepada orang itu kerendahan hati. Akankah untuk mentaati perintah itu maka sang malaikat tadi segera mengisi hati kita dengan 1 kilogram kerendahan hati, dan sebagai akibat seketika itu juga kita menjadi orang yang rendah hati? Jelas tidak. Inilah yang akan Tuhan lakukan, yaitu mengizinkan kita melewati masa penantian. Sebab di dalam masa penantian tersebut, Tuhan membuka mata kita untuk memahami siapa diri kita yang sesungguhnya dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Di dalam masa penantian tersebut, Tuhan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang terbatas dan Dia adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat, kesetiaannya tidak terbatas. Dalam masa penantian tersebut, Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan ketidakterbatasan dirinya. Sehingga dengan demikian kita akan datang kepadanya dengan tidak menyombongkan diri.
Itu sebabnya di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Habakuk seperti demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Doa bukanlah sarana untuk menyuruh Tuhan agar ia melakukan kehendak hati kita. Sebab dia adalah Allah penguasa alam semesta. Kalau kita dapat mendesak dan memaksa Tuhan, maka berarti dia bukanlah Tuhan. Tetapi pesuruh yang wajib melaksanakan apa saja yang menjadi kemauan kita. Cara berpikir seperti itu akan membuat kita frustasi ketika Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita. Sebaliknya, apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, penguasa sejarah yang berdaulat, maka kita akan merendahkan hati dan menyerah kepada kehendaknya. Dia pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang setia. Kita harus memahami perbedaan jawaban tidak dengan tunggu. Apabila anak kita yang masih kecil minta dibelikan HP, tentu kita akan bilang tunggu. Artinya apa? Artinya ya, tapi tidak sekarang. Betul? Kita bukan berkata tidak, tapi bagi si anak kata tunggu tersebut seringkali dia artikan sebagai tidak. Sehingga sebagai akibat ia menjadi marah kepada orang tuanya. Betul? Saudara pernah marah sama orang tua saudara waktu masih kecil? Yang ketiga, waktu penantian adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan melalui ketaatan. Bukti kita percaya adalah taat. Kalau kita berkata bahwa kita orang percaya kepada Tuhan, maka kita akan mentaati apa saja yang Tuhan katakan. Kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas, Maha Tahu, Maha Kasih, lalu apa alasan kita tidak taat kepada Tuhan? Orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya, serta sungguh-sungguh mempercayai ketidakterbatasan Tuhan, akan mentaati firman-Nya. Ketaatan Habakuk kepada Tuhan dia buktikan dengan mengukir penglihatan yang ia peroleh pada loh-loh, yaitu lempengan-lempengan batu. Kalau sekarang, supaya tulisan itu bisa, itu bukan diukir, tetapi dibukukan, diviralkan, dimasukkan ke dalam aplikasi. Supaya apa? Supaya semua orang, termasuk Habakuk, selalu ingat akan janji Tuhan tersebut. Seperti dicatat di ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saya ulang. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Bukan lupakanlah itu. Bukan. Tetapi apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Itulah ketaatan. Saya ulang, itulah wujud dari ketaatan. Jadi, kalau doa saudara belum dijawab sampai dengan hari ini, apa yang harus saudara lakukan sebagai bukti saudara orang percaya? Nantikanlah itu. Selanjutnya Tuhan memberi alasan mengapa Habakuk harus menantikan penggenapan dari janjinya. Yaitu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Saya ingat Mazmur 130 ayat 5-6 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sikap itulah yang harus menjadi sikap dari seorang penjaga yang berdiri di tempat pengintaian atau di menara penjagaan. Yaitu terus menanti dalam sikap waspada apapun yang sedang terjadi dan apapun yang ia rasakan. Kalaupun ia merasa lelah, kalaupun ia merasa mengantuk,
Bahkan bila ia merasa bosan, yang bersangkutan harus tetap berjaga-jaga. Artinya di dalam ketaatan ia harus tetap melaksanakan tugasnya. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang saya alami ketika mengikuti sebuah training bootcamp di Cikole, Lembang. Waktu itu dalam sebuah games, malam-malam saya ditutup matanya dan disuruh berjalan dengan mata tertutup mengikuti perintah dari seorang teman saya, Frankie. Tetapi ketika saya sedang mengikuti perintah Frankie, ketika Frankie sedang diam, beberapa teman yang lain yang saya kenal baik juga berusaha mengalihkan perhatian saya dengan perintah-perintah lain, dengan iming-iming yang menarik. Bayangkan, waktu itu malam-malam, gelap, mata saya ditutup, jadi semakin gelap. Saya harus memilih siapa yang mau saya taati. Frankie bilang, lompat. Teman-teman saya bilang, jongkok. Satu orang bilang lompat, 4-5 orang bilang jongkok. Ikut siapa? Bukti saya percaya adalah saya melakukan perintah Frankie. Bukti kita percaya kepada Tuhan membuat kita memilih untuk taat kepada perintah Tuhan lebih daripada kepada perintah-perintah lain yang diajukan oleh banyak orang. Bahkan jika seluruh dunia mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Apabila di saat ini saudara sedang berada di dalam masa penantian, apabila sementara saudara mendengar uraian firman Tuhan ini, saudara merasa bahwa Tuhan tidak juga kunjung menjawab doa saudara. Apabila sementara saya berbicara, saudara memandang bahwa keadaan yang sedang saudara hadapi semakin bertambah sukar, tetaplah bertahan. Jangan menyerah. Jangan biarkan perasaan dan keadaan di sekitar saudara melemahkan hati saudara. Pegang firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat tadi. Yaitu, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pegang firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Yaitu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin bertambah peka terhadap suara Tuhan karena saudara semakin dekat dengan dirinya. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati karena menyadari akan keterbatasan diri saudara dan mempercayai ketidakterbatasan dari kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan. Hendaknya masa penantian ini membuat saudara semakin hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab kita yakin ketaatan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Berikan kepada setiap kami kesabaran untuk menantikan jawaban dari doa-doa kami. Berikan kepada kami hati yang taat kepada setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Aku berdoa buat setiap orang yang sedang menyaksikan program ini, supaya mereka bisa menikmati saat-saat penantiannya karena mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.
하늘밖에 안 보여 All the way up 핫한 party 어디서 하냐 묻어 All the way up They wanna go all the way up Yeah, ooh, yeah, 하나 위로 Ooh, yeah, 나를 믿어 우린 내려니까 Forget about them all Ooh, yeah, 나는 비워 Ooh, yeah, 밤은 길어 Ooh, all the way up All the way up 부정적인 에너지는 저리가 좋은 시간 보내려면 일로 와 목걸이에 다이아처럼 빛이 나 Here we go All the way up All the way up 저 올라타 All the way up 또 달려가 All the way up 멈추지 마 All the way up So here we go All the way up All the way up Yup it's go time 시간의 개념조차 지금은 없어 몰라 난네 맘을 알아 떴다 내 뒤집어섰다 난 나쁜 오빠의 예쁜 밤을 가져 이차 계획은 제 뭐야 어딜 가든 계산할게 장소 보라 댄스 on the floor chillin' on the sofa 힙스를 달콤해 너의 몸에 콜라 자기라고 불러줘 겨누면 볼을 꽉 깨물어줘 평균 아니야 typical shake it fast I ain't talking mystical take it to the telly read the fanny don't want time I get you naked like a ritual 나 부신 것처럼 이탈 주머니 속 돈 다발 My girl like Malone fashion killer like Malone first class cannot to Dubai 난 서울 사람 yeah bitch I'm from the town way up but we getting down 난 서울 사람 yeah bitch I'm from the town way up but we getting down 부정적인 에너지는 저리가 좋은 시간 보내려면 일로 와 목걸이에 다이아처럼 빛이 나 Here we go All the way up All the way up 저 올라타 All the way up 또 달려가 All the way up 멈추지 마 All the way up So here we go All the way up All the way up 가로등 하나 없는 내 삶 속에서 외로운 나 홀로 걸을 때 눈이 부시게 환히 웃어준 너 파란 달빛이 날 비춰주네 I'm wondering if Cupid carried a gun Another value, pull the trigger 그 방 안새를 당겨 어서 내 맘 향해서 쏴 Click, clack, bang, what you wanna do 어두운 내 삶에서 제일 빛나고 I'm not afraid of the 결과 넌 나의 바람 달것 별이야 그 models 같은 남자 많아 안간힘을 쓰고 내가 달려들어봐도 모두 헛수고 다뻔한 슈퍼 너 정말 강해네 슈퍼 슈퍼 쟤네는 빈말해 난 네 앞에서 긴장해 yeah. 내 맘은 정말 진짜 발견해 yeah. I'm wondering if Cupid carried a gun Another value, pull the trigger 그 방 안새를 당겨 어서 내 맘 향해서 쏴 Yeah, 너 위에서라면 나 우주도 가 거리 따윈 상관없이 끝도 없이 날아가 넌 바람 바다 강물처럼 흘러게 어서 모두 가져가 나 너 오직 하나
you and I, you and I, you and I. Let's get lifted and meet in the sky. Fuck a keyboard, a girl, you my type. Shoot a movie all night. Cruising in a drop top, girl, show me your tatas. We some kung fu masters, kicking it, kicking it. Hotter than sriracha, fancy like a lobster. So you fully stocked up, sipping it, yeah. Look at the time is shining. Ben Bala, did I change? They call me king, your highness. Don't fuck on my feng shui, baby girl, let's run away. Bali Jeju in a day, Lord, please just keep us safe for the plane. Taking off, we taking off, taking off. These haters hating, we shake it off, shake it off. We breaking bread, break it off, break it off. We popping tags, we don't care the cost. Focus your door, leaving a trail. Open your eyes, you'll find it. Hide again, IOMG, yeah, it's the perfect timing. Shit about to blow, about to hit the fan. See out of the soul, yeah, I'm feeling like the man. It's you and I, you and I, you and I. Let's get lifted and meet in the sky. Fuck a keyboard, a girl, you my type. Shoot a movie all night. Cruising in a drop top, girl, show me your tatas. We some kung fu masters, kicking it. Hotter than sriracha, fancy like a lobster. So you fully stocked, yeah. Sipping it. Now I be gigging, I'm gigging, yeah. I be swimming in women, feel like my blessings infinite. So I thank God one time. It's my world, I'm living my best life, yeah. We taking off, taking off. These haters hating, we shake it off, shake it off. We breaking bread, yo, break it off, break it off. We popping tags, we don't care the cause. We don't care the cause. And I don't know where we're going, but wherever we go, we lookin' fly, motherfucker, yeah. It's you and I, you and I, you and I. Let's get lifted and meet in the sky. Fuck a keyboard, a girl, you my type. Shoot a movie all night. Cruising in a drop top, girl, show me your tatas. We some kung fu masters, kicking it. Hotter than sriracha, fancy like a lobster. So you fully stocked up, sipping it. I got too many thoughts and too many problems. 수면이 답인 듯해서 또 잠. 친구가 불러 난 아직 졸려. 말랐어 party and I call nobody. I'm a homebody, I'm a homebody. 잼난 건 집에서 내일까진 쉬겠어. 요즘 그냥 숨 쉬며 조용히 지냈어. Living inside 나는 거의 뭐 식물인가. 뱃속 알람마치 시키는 밥 ring ring. 되는 chicken wing wings in my belly and my room stay smelly. 디저트는 곰 젤리. 아이폰 내 닫자. 동공은 반짝. 예전에 답장 나면 내가 밥사. 바삐 움직이며 사는 삶. 생각 안 하고 딱 하루만. Staying home today. I'm staying home today. I'm a homebody, yeah. I'm a homebody, yeah. I meet nobody cause I'm a homebody, yeah. I'm a homebody, yeah. I meet nobody. I'm a homebody, yeah. I'm a homebody, yeah. I meet nobody cause I'm a homebody, yeah. I'm a homebody, yeah. I meet nobody. 밤은 왔는데 잠은 안 올 때 너에게 문자를 보냈지 귀여운 사진과 함께. But you don't like me, but you don't like me. I want you to like me. 평소에 연락 한 번 안 하던 애가 밤에 자기 심심할 때만 그래 맞아 난 나밖에 모르는 어린 놈이지. 누가 부르지 않으면 꼼짝을 안 하는 곰이지. 근데 잠깐 내가 깜빡한 선약이 하나 있어. 오늘 보는 건물이야. 난 이제 경고 둘이야. 바삐 움직이며 사는 삶. 생각
나가나고 딱 하루만 Staying home today I'm staying home today I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody cause I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody cause I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody I don't wanna meet, I don't wanna see I just wanna be free as a bird Yeah, I'm probably the best you ever heard I don't need to cheat, but always coming first Yes, I'm a nerd, but I still school you Crazy is normal, do what the loons do Busy being home, I'm busy being lonely My life is on the line, please never ever call me I don't wanna meet, I don't wanna see I just wanna be free as a bird Yeah, I'm probably the best you ever heard I don't need to cheat, but always coming first Yes, I'm a nerd, but I still school you Crazy is normal, do what the loons do Busy being home, I'm busy being lonely My life is on the line, please never ever call me I'm a homebody, yeah, I'm a homebody, yeah I meet nobody cause I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody, I'm a homebody, yeah I'm a homebody, yeah I meet nobody cause I'm a homebody